bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Apa kabar pemirsa di hari Rabu yang jangan kelabu ya. Tentunya ini harus berbahagia juga. Semoga pemirsa di hari Rabu di awal-awal September ini selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu. Senang rasanya pemirsa, kembali lagi bersama saya Raudlo Rida. Tentunya di program Pagi Seru, ulas berita, no kaku-kaku. Nah pemirsa tentunya seperti hari-hari sebelumnya nih ya, hari ini juga kita sudah menyiapkan berita-berita ter-up to date yang akan kita ulas, yang akan kita ulik. No kaku-kaku tentunya. Kita langsung aja nih pemirsa, membuka informasi pada pagi hari ini. Ini beritanya dari negara ginseng. Nah, dari mana nih? Betul banget, dari Korea Selatan. Tapi ini bukan tentang K-pop, bukan juga tentang K-drama, atau bukan juga tentang destinasi wisatanya. Tapi ini tentang pejabatnya atau presidennya. Nah betul banget nih pemirsa. Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in ini menjadi tersangka atas kasus suap yang disebut ini membantu mantan menantu laki-lakinya untuk menjabat posisi strategis di perusahaan maskapai penerbangan. Nah ini ramai ya, bukan hanya di negaranya sendiri atau di Korea Selatan, namun ini juga ramai di berbagai negara ya, karena kan kita juga tahu bahwa Korea Selatan itu dengan dinamika politiknya, kebudayaannya, dan yang lain-lain juga menjadi sorotan untuk berbagai masyarakat di belahan dunia. Salah satunya ini yang cukup mengagetkan, jadi memang drama itu bukan hanya di Korea dramanya aja, tapi memang kalau dalam pejabatnya ya, dalam pemerintahannya tentu ada bumbu-bumbu drama di dalamnya. Nah ini dilansir dari beberapa sumber pemirsa, identifikasi status tersangka ex-presiden Korea Moon Jae-in ini tertuang dalam surat penggeledahan Kejaksaan Tinggi Korea Selatan per 30 Agustus. Kemudian ini dilanjutkan dengan penggerebekan rumah putrinya yaitu Moon Dae-hye. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Moon Jae-in ini hanya memiliki satu orang putri dan putrinya ini sudah menikah dengan marganya itu Seo. Ini tidak dijelaskan secara detail, dari berbagai sumber juga belum ada yang mengangkat lebih dalam lagi terkait seluk-beluk dari mantan menantunya. Nah kenapa mantan? Karena pada tahun 2021 anaknya Moon Dae-hye ini sudah bercerai dengan suaminya. Nah kemudian kalau kita melihat lagi kenapa sih gitu ya ini bisa menyeret presiden atau ex-presiden Moon Jae-in ini sendiri. Sebelumnya memang Moon Dae-hye dan juga mantan suaminya ini diketahui memang selama pernikahannya ini masih diberikan ekonomi, maksudnya ditopang finansialnya oleh orang tua dari Moon Dae-hye atau ex-presiden Korea Moon Jae-in. Namun ya ini diketahui bahwa menantunya yang bernama Seo ini diketahui diangkat menjadi eksekutif maskapai penerbangan Thai EasterJet pada tahun 2018. Nah, pada tahun 2018 berarti ini Moon Jae-in ini masih menjabat sebagai presiden Korea. Nah, ini menantunya ini diduga diangkat menjadi eksekutif yang didirikan oleh mantan anggota parlemen Lee Sang-jik sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan kepada Lee. Jadi ini tuh masuknya kategori suap sebenarnya. Nah, yang membuat publik heboh karena ex menantu
Moon Jae-in ini tidak kompatibel di dalam bidangnya gitu. Jadi kayaknya nih ada banyak banyak rahasia yang tersimpan di balik pengangkatannya. Atas dasar kasus ini nih pemirsa, ini masih terus didalami. Nah, kita akan nantikan bagaimana kelanjutan dari kasus menantu ex-presiden yang diberikan jabatan. Nah, ngomong-ngomong tentang anak presiden ya, ini kan kalau tadi anak presiden dan juga menantunya. Ini kita akan ngobrol ke berita selanjutnya pemirsa, masih berkaitan dengan anak presiden juga. Ya, ini kemarin yang sempat ramai ya, Kaesang atau merupakan anak ketiga dari Presiden Republik Indonesia. Ini saat ini nih masih menjadi sorotan setelah sebelumnya perihal mau naik untuk menjadi calon kepala daerah namun gagal. Ada juga beberapa konfliknya ya, atau ada beberapa juga isu-isu yang lainnya yang akhirnya turut menyeret nama Kaesang dan juga istrinya. Nah, saat ini nih pemirsa, karena kemarin tuh Kaesang dan juga istrinya Erina Gudono tuh abis jalan-jalan dari Amerika gitu ya, makan roti seharga 400.000 dan dengan naik jet pribadi. Nah, atas dasar ini akhirnya banyak banget masyarakat ya dan juga aktivis-aktivis yang mengajukan kepada KPK nih untuk segera menginvestigasi, memanggil Kaesang terkait dengan penggunaan jet pribadinya ini. Nah, meskipun yang kita ketahui ya sebenarnya kalau artis-artis juga banyak kok yang ngegunain jet pribadi dan itu nggak masalah. Oke, kalau artis-artis mungkin kita bisa maklumi, mungkin banyak duit atau ada perusahaan dan lain-lainnya. Namun ini kan kalau kita melihat Kaesang ini sendiri juga merupakan salah satu keluarga pemangku kebijakan ya, atau salah satunya presiden. Belum lagi kakaknya merupakan wakil presiden terpilih. Lalu juga kakak iparnya juga merupakan kepala daerah. Jadi banyak banget nih ini kalau ngomongin jabatan dan juga dengan hal-hal yang digunakan fasilitas tentunya ini agak sensitif. Pertanyaannya apakah itu ada gratifikasi di dalamnya? Nah, hingga saat ini atas dasar pengajuan pemanggilan nih ya kepada Kaesang yang diajukan oleh berbagai aktivis dan juga masyarakat, namun KPK sampai saat ini nih masih belum tahu keberadaannya di mana. Pertanyaannya, loh kok bisa nggak tahu gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa memang kan Kaesang ini sebelumnya juga aktif bersosial media, namun akhir-akhir ini juga jarang terlihat ya seperti itu. Dan hingga saat ini nih KPK ini masih membidik ketua dari Partai Umum Solidaritas ini atau PSI. Karena ini masih dicari lah gitu. Tapi kan pertanyaannya ya, itu kan anggota keluarga dari presiden, tentunya mungkin saja pas Pampres itu tahu di mana keberadaan anak dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ini. Namun terlepas dari hal itu, tentunya kalau misal ada pemanggilan dan yang lain-lainnya, namanya juga kita kan negara hukum, negara demokrasi, boyodo klarifikasi agar ini nggak ada simpang siur seperti itu. Nah, atas dasar ini juga karena merupakan ketua dari partai PSI nih pemirsa ya. Jadi kader-kader PSI dan juga petinggi-petinggi PSI juga banyak yang ditanyain. Salah satunya adalah Grace Natali yang ditanya, Kaesang nih kemana? Jawabannya, ya nggak tahu. Katanya sih seperti itu ya. Akhirnya juga masyarakat masih bertanya-tanya di mana keberadaannya dan berharap nih ya bahwa memang ini kalau semisal ada kesalahan ataupun ada hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan jalannya, tentunya Kaesang selaku anak presiden atau selaku masyarakat Indonesia lah bisa memenuhi panggilan kalau semisal ternyata itu tidak benar. Jadi diklarifikasi. Nah, ngomong-ngomongin tentang ini sebenarnya ya udah biasa ya. Kalau di Indonesia sendiri pemirsa, biasanya bukan cuma anak, mungkin juga saudara, sepupu atau yang lain-lainnya biasanya dapat tuh kecipratan jabatan-jabatan. Ini juga ada kaitannya dengan yang tadi kasus Presiden ex Korea tersebut. Terlepas dari itu, kita terus juga nih, apalagi ini berbicara tentang Indonesia, negara demokrasi, sekarang juga lagi lagi masa-masanya pilkada, kita juga berharap bahwa demokrasi di Indonesia, pemerintahan di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik. Tentunya yang perlu diperhatikan itu adalah masyarakat. Nah, pemirsa, dua berita tadi membuka pertemuan kita pada pagi hari ini. Masih ada berita yang lainnya yang akan kita ulas tentunya di segmen selanjutnya.
Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.